Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delia Zara Sahri dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Digital Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Jadwal Retensi Arsip Inaktif di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sebelum saya memulai, saya ingin memperkenalkan dosen pembimbing saya terdahulu. Yang pertama ada Ibu Dr. Marsofiati, SPD MPD. Yang kedua ada Ibu Ervina, SPD MBA. Latar belakang. Penting bagi setiap instansi, baik pemerintah maupun swasta, untuk memiliki kebijakan retensi arsip yang disusun secara profesional dan berbasis pada analisis guna arsip. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya jadwal retensi dalam mendukung tata kelola arsip yang efisien dan akuntabel, serta menganalisis sejauh mana pemahaman dan penerapan jadwal retensi telah dilakukan dalam praktik kearsipan di lingkungan organisasi tertentu. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan berkelanjutan. Prariset. Dapat dilihat bahwa hampir sebagian kesadaran pegawai terhadap jadwal retensi arsip atau JRA masih kurang berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pegawai mengenai fungsi dan pentingnya JRA masih perlu ditingkatkan agar pengolahan arsip dapat dilakukan secara tertib dan efisien. Bisa dilihat di sini bahwa jalur retensi arsip di Kementerian Pertanian apakah sudah berjalan baik, dan banyak responden yang menjawab bahwa sangat tidak setuju sebanyak 40%, dan menjawab tidak setuju 30%, netral 15%, setuju 15%, dan sangat tidak setuju ya tidak ada. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui proses penyusunan jadwal retensi arsip inaktif sebagai pedoman dalam pengelolaan arsip yang tertib dan sistematis. Dua, mengetahui penerapan jalur retensi arsip inaktif dalam kegiatan penyortiran, penyimpanan, dan penentuan tindak akhir arsip. Yang ketiga, mengetahui cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan jadwal retensi arsip inaktif agar pengolahan arsip berjalan optimal. Konsep yang diteliti. Pengertian kearsipan. Kearsipan merupakan dasar dari pemeliharaan surat. Kearsipan mengandung proses penyusunan dan penyimpanan surat-surat sedemikian rupa, sehingga surat atau berkas tersebut dapat diketemukan kembali bila diperlukan. Selanjutnya ada pengertian arsip inaktif. Arsip yang tidak secara langsung dan terus-menerus diperlukan dan dipergunakan dalam pelaksanaan administrasi sehari-hari serta dikelola oleh pusat arsip. Selanjutnya ada pengertian jadwal retensi arsip. Jarang merupakan pedoman kerja petugas arsip atau arsiparis dalam retensi arsip yang secara minimal harus mencakup jenis arsip, jangka simpan, dan keterangan lainnya. Selanjutnya ada proses penyusunan jadwal retensi arsip inaktif. JRA disusun oleh arsiparis dengan tujuan untuk dapat mengolah arsip secara efektif dan efisien. Selain itu, JRA diperlukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan persyaratan hukum. Lain ada fungsi arsip. Arsip merupakan urat nadi administrasi organisasi sebagai suatu bentuk administrasi tidak mungkin yang mengabaikan keberadaan arsip. Selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama ada penerapan jadwal retensi arsip Mahkamah Agung Republik Indonesia menurut Nusa 2020. Selanjutnya ada analisis penyusutan arsip dalam upaya penyelamatan arsip bernilai guna di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menurut Setyadi 2021. Selanjutnya ada urgensi implementasi jadwal retensi arsip dalam rangka menuju efisiensi dan efektivitas organisasi studi kasus di Universitas Negeri Yogyakarta. Menurut A.E. Putri dan Setiawan 2020. Tempat dan waktu penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Waktu penelitian dilaksanakan selama 7 bulan dimulai dari Januari hingga Juli. Metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus. Kedua, sumber data dan sampel penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling sebanyak 3 informan. Teknik pengumpul data. Teknik pengumpul data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ada teknik kapsan data. Penelitian ini mengumpulkan data dan sumber menggunakan triangulasi data. Terakhir ada teknik analisis data. Suatu proses penelitian yang dilakukan setelah semua informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diteliti tersedia sepenuhnya. Ketajaman dan keakuratan penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan kesimpulan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Penyusunan jadwal retensi arsip. Penyusunan jadwal retensi arsip inaktif merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib dan sistematis di suatu instansi. Proses ini mencangkup identifikasi jenis arsip, penetapan masa simpan, serta penentuan tindakan akhir seperti dimusnahkan atau disimpan secara permanen. Jadwal retensi arsip menjadi pedoman penting bagi pegawai atau arsiparis dalam memilah dan menyusun arsip secara tepat, sehingga penyimpanan tidak berlebihan dan pencarian dokumen lebih mudah dilakukan. Selanjutnya ada penerapan jadwal retensi arsip. Penerapan jadwal retensi arsip inaktif merupakan tahap penting dalam proses pengolahan arsip, khususnya dalam kegiatan penyortiran, penyimpanan, dan penentuan tindakan akhir arsip. Jadwal ini menjadi dasar bagi instansi dalam menentukan arsip yang harus dipertahankan, dipindahkan, atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengatasi kendala-kendala jadwal retensi arsip. Pelaksanaan jadwal retensi arsip inaktif tidak terlepas dari berbagai tantangan yang muncul di lapangan. Kendala tersebut dapat berasal dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana sehingga kurangnya pemahaman terhadap ketentuan kearsipan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan upaya dari instansi untuk mengatasi hambatan tersebut agar pengelolaan arsip tetap berjalan dengan optimal. Terakhir ada penutupan, kesimpulan. Dapat disintesiskan bahwa pengolahan jadwal retensi arsip JRA inaktif di Kementerian Pertanian Republik Indonesia masih belum berjalan dengan maksimal, baik dari segi penyusunan maupun penerapannya. Masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar pengolahan arsip bisa lebih tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyusunan belum semua unit kerja memiliki JRA yang benar-benar disusun secara sistematis. Banyak pegawai belum terlalu memahami bagaimana caranya menyusun JRA yang sesuai, dan belum ada tim khusus yang memang fokus menangani hal ini. Sekian pemaparan hasil skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.